Imsak itu wajib. Walau sa'ah, walaupun 1 detik sebelum azan. Jangan azan babunyi mik. Babunyi mik nih. Semua di setel mau azan, langsung minum. Yubtil, tidak sah. Imsak itu, menahan itu wajib. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid beserta pegawai syar'i yang sempat hadir, para bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan bersama-sama duduk di majelis ilmu ini, majelis yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man talabal ilma kanatil jannah fi talabi. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka seakan-akan dia menuntut surganya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ada khususiyah orang yang berilmu dengan orang beriman lainnya yang tidak memiliki ilmu. Darajat kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah kalau tidak salah. Beberapa derajat. Abdullah bin Abbas bilang perbedaan antara orang yang beriman dan yang tidak berilmu dengan orang yang beriman dan berilmu itu perbedaannya sab'ami'a darajat, 700 derajat. Makana baina darajatain, antara satu derajat ke derajat yang satu itu masyirah khamsami'a am, jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Jadi antara derajat 1 ke derajat 2 itu jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Sedangkan bedanya tadi berapa derajat? 700 kali 500 berapa juta tahun itu baru ditempuh. Itu yang baru bisa kita tempuh. Kedudukannya orang-orang yang berilmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. La arfa, tidak ada yang paling tinggi setelah semua pangkat itu kecuali pangkat fauqa rutbatin nubuwah. Tidak ada yang di atas pangkatnya nabi. Dan setelah nabi itu ilmu, ulama. Setelah nabi ilmu. Makanya Nabi bilang ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama di kalangan umatku itu seperti nabi di kalangan bani Israil. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Yang ada sisa aurath, wirasah, orang-orang yang memegang ahli waris kenabian itu. Ya mereka ulama yang membawa ilmu ini, hamilul Quran, yang membawa Al-Quran, membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu ulama. Jadi ada satu cerita saya mau kisahkan di sini tentang bagaimana Nabi Musa mengakui kebenaran perkataan Nabi itu. Nabi bilang kan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku ini bagaikan nabi di kalangan Bani Israel, kayak nabi-nabi terdahulu. Jadi pernah suatu ketika Abi Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Asyadziliyah, ulama besar, gurunya Abu Abbas Al-Mursi. Nah, gurunya Abu Abbas Al-Mursi itu namanya Abi Hasan Asyadzili. Abu Abbas Al-Mursi ini wali top di zamannya. Bagaimana DP guru? Itu wali pernah bilang, Abu Abbas Al-Mursi pernah bilang, "Lau ghibtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'adattu nafsi minal muslimin." Dia bilang, kalau seandainya hilang Nabi dari pandangan mataku ini sesaat saja, maka saya tidak mengaku orang Islam. Sudah terikat dengan Nabi. Setiap saat gerak-geriknya semua mengikut gerak-geriknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dia melakukan apa, dia lihat Nabi. Jadi Abi Hasan Asyadzili pernah mimpi Imam Ghazali. Imam Ghazali itu di hadapannya Nabi Muhammad. Di situ ada Nabi Musa sama Nabi Isa. Dibanggakan ini Imam Ghazali. Musa, Isa, hal fi ummatikuma mithlu hadzal habr? Apakah ada di antara kedua umatmu orang seperti ini, lautan ini, lautan-lautan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Dia bilang Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada. Siapa itu? Nabi Musa tanya, siapa itu? Nabi Muhammad bilang, tanya sendiri. Akhirnya Nabi Musa tanya ini Imam Ghazali. Dia datang sama Imam Ghazali, dia tanya, "Mas muka, siapa namamu?" Imam Ghazali bilang, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Saya Muhammad, anaknya Muhammad. Muhammad itu DP papa Muhammad lagi. Jadi Imam Ghazali ini nama papanya Muhammad, namanya Muhammad, nama papanya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Marah ya, Nabi Musa marah. Dibilang Nabi Musa, anak cuma tanya ente punya nama, bukan namanya papamu dengan anak punya nenek saya tanya. Yang saya tanya hanya ente punya nama. Kenapa ente jawab ente punya CB dengan ente punya kakek? Dia bilang Ghazali, "Ya Musa, hal tansa?" Wahai Musa, apakah kau telah lupa? Bukankah ketika Allah bertanya di dalam Al-Qur'an ada itu? Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, Allah tanya di dalam Al-Qur'an itu di Bukit Tursina kejadiannya. "Ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di sebelah tangan kanan? Apa yang ada di tangan kananmu itu? Apa jawabannya Nabi Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Panjang dia jawab. Sebenarnya cukup dia bilang ini hiya 'asaya. Ini tongkatku, cukup sebenarnya. Tapi dia bilang ini tongkatku, atawakkau 'alaiha, saya pakai basandar ini, baja'lah. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Saya pakai urus saya punya hewan ternak. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Masih banyak lagi kegunaannya ini, bukan cuma itu. Dia bilang, ente ditanya Allah apa di tangan kananmu, ente jawab panjang lebar. Cukup bilang sebenarnya tongkat sudah cukup. Berdiam Nabi Musa. Nabi Musa diam. Kalah argumen ana, masa Nabi dikalah. Akhirnya Nabi Musa bilang, ana melakukan itu karena mengambil keberkahan bercakap-cakap dengan Allah. Dia bilang, demikian juga ana, kata Imam Ghazali. Saya melakukan itu mengambil keberkahan daripada engkau yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Akhirnya mengaku kalah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Sadaqa Muhammad. Benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad, ulama ummati
ke anbiya Bani Israil. Ulama di kalangan umatku itu kelasnya seperti nabi-nabi di zaman dulu. Masya Allah. Jadi Masya Allah, ini ilmu, kemuliaan daripada ilmu. Jadi ulama, kita harus dengar ulama. Harus dengar ulama. Jangan dengar yang lain. Ulama itu sudah Allah Subhanahu wa taala pilih. May yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang Allah beri ilmu itu adalah orang yang telah Allah kehendaki diberikan pemberian yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung pelajaran kita yang kemarin sedikit. Terkait rukun Islam. Kemarin rukun Islam yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa igamus, mendirikan salat. Wa itauz zakat, mengeluarkan zakat. Kemarin masalah salat ana sudah bahas. Apa itu salat? Dan diakhiri dengan ghaliban, secara umumnya, secara kebiasaannya. Ada solat yang di luar daripada kebiasaan itu kan, sudah dibahas juga kemarin. Kemudian zakat juga sudah ana bahas kemarin. Sekarang masuk di shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa, apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab lugatan al-imsak, menahan. Menurut bahasa, dalam bahasa Arab as-shaum itu artinya menahan. Makanya di dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani shauma. Inni nazartu lirrahmani shauma. Kalau tidak salah perkataannya Maryam itu, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maryam bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Tapi puasa yang dimaksud di situ bukan puasa tidak makan, tidak minum, tapi puasa menahan diri dari tidak berbicara. Dia tidak berbicara. Maryam, ibunya Nabi Musa, dia bernazar kepada Allah untuk puasa. Maksudnya shauma di situ puasa, bukan puasa tidak makan, tidak minum, tapi puasa menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi shaum, as-shaum itu secara bahasa bermakna menahan. Mau batahan makan, batahan minum, batahan berbicara, batahan keluar dari rumah, shaum menurut bahasa. Tapi menurut syariat yang kita tahu, puasa itu imsakum makhsus ala wajhim makhsusin biniyatin makhsusatin. Menahan dari hal-hal yang khusus, ala wajhim makhsus, atas tata cara yang khusus, biniyatin makhsusa, dengan niat yang khusus. Maksudnya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dari jima, daripada hal-hal yang tadinya halal jadi haram, dilarang kita. Dengan niat yang khusus juga. Ada niat di dalam puasa itu. Dan tata caranya khusus. Ada tata cara khusus di waktu-waktu yang khusus. Jadi puasa, rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Menahan diri fi kulli nahar, di semua sepanjang siang. Min Ramadan, di bulan Ramadan, min an jami'il mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi masuknya kapan itu? Kita tidak boleh makan. Kapan? Masuknya waktu subuh. Dan wajib imsak. Perhatikan, imsak itu wajib. Walau sa'ah, walaupun 1 detik sebelum azan. Jangan azan babunyi mic. Babunyi mic nih, semua di setel mau azan, langsung minum. Yubtil, tidak sah.
imsak itu, menahan itu wajib walaupun sesaat sebelum adzan. Nah, permasalahannya sekarang jamnya kita biasa berbohong. Toh? Tidak sesuai dengan jam waktu di masjid kan? Waktu sekarang ini digital ini sama kayaknya sama semua ya. Tapi ada yang beda-beda. Biasa jaringan, tergantung jaringan kan. Beda nanti. Makanya kalau bisa paling 1 menit lah usahakan. Jangan 1 detik. 1 menit sebelum imsak berhenti sudah beraktivitas makan, minum, berdoa. Atau 30 detik. Nah, jadi seumpamanya adzan subuh jam 4 lewat 15 menit. Jam 4 lewat 15 menit. Jam 4 lewat 14 gift sudah, berhenti sudah. Jam 4 lewat 10 menit. Biasa orang sudah teriak imsak kan? Imsak. Tapi itu masih boleh berdoa itu. Masih boleh. Tidak boleh dilarang. Dohan saja. Nah, tadi yang saya katakan tadi, imsak itu wajib walaupun sesaat sebelum adzan. Paham ini? Dia menahan diri, tidak makan, tidak minum sebelum adzan subuh walaupun ya 15 detik lah. Bahkan 2 detik, 1 detik. Pokoknya sebelum adzan subuh dia sudah berhenti, tidak makan, tidak minum, langsung masuk adzan subuh. Sah puasanya. Nah, sementara dohan ini semua mau masuk adzan, dia bilang, belum, nanti babunyi di masjid. Padahal sudah masuk subuh, dia taruh, tidak sah. Harus dia berhenti beraktivitas makan, minum dan lain sebagainya yang membatalkan puasa sesaat sebelum dilakukan adzan subuh. Bukan azan masjid, waktu daripada adzan subuh. Waktunya. Kalau azan ini beda-beda, kadang orang lewat sedikit, kadang lambat sedikit. Ana tetap lihat jadwal imsak, jadwal azan. Azan subuh jam sekian. Berarti 1 menit sebelum azan subuh, ana boleh istirahat. Kalau masih 5 menit, masih 2 batang itu. 5 menit sebelum azan. Masih bisa 2 batang ana dengan anak. Jadi itu masalah ini harus kita ketahui. Teriakan imsak itu afdolnya kita sebenarnya berhenti. Itu afdolnya. Afdolnya berhenti makan, berhenti minum. Tapi itu bukan wajib, Bang. Wajibnya sesaat sebelum azan. Afdolnya tadi kalau teriakan imsak itu kan biasa jadwal imsakiyah. Maksudnya imsakiyah itu waktu di mana kalau kita berhenti itu waktu Nabi biasa imsak. Nabi jam sekian sudah minum air, sudah datang ke masjid, sudah tidak makan lagi sampai adzan subuh. Itu kira-kira berapa bacaan ayat Al-Qur'an itu? Saya lupa itu. Ada takarannya. Sekitar 15 menit. Kalau tidak salah. 10 atau 15 menit. Nah, biasanya orang teriak imsak 10 menit sebelum adzan kan? Jadi biasanya yang ada jadwal imsaknya itu biasanya babunyi imsak itu kalau tidak salah 10 menit sebelum adzan. Sekitar itu. Ya, sekitar begitulah. Waktu-waktu imsak Nabi itu biasa sudah imsak. Sudah menahan diri, sudah tidak makan. Biasa guru-gurunya kita orang begitu. Guru-gurunya kita orang habis basahur datang ke masjid bawa aqua. Dia lihat waktu, dia mengaji. Dia lihat waktu azan. Biasanya 10 menit sebelum azan. Pokoknya waktu di mana waktu dianjurkan sebenarnya kita imsak, yang seperti imsaknya Nabi, itu dorong sudah minum dulu. Baru berhenti, tutup, simpan sudah. Itu dapat fadilah, ada keutamaan tersendiri juga. Tapi berbicara tentang hukum, tidak wajib langsung ketika imsak teriakan imsak kita berhenti juga, tidak wajib. Yang mau berhenti ente silakan, yang mau duhan sambung. Cuma dengan syarat tadi harus dia menahan sebelum waktu azan subuh.
Minimal dia tahan. Barangkali 30 detik sebelum azan. Semua berhenti. 30 detik lagi semua azan. Sudah, kif, berhenti. Jangan melakukan aktivitas makan dan minum. Paham ini kan? Shaum Ramadan. Ada nanti masalah puasa dibahas di kitab ini. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menjalankannya. Ada juga nanti pembahasan tentang haji dalam kitab ini. Tidak ada di kitab ini pembahasan tentang haji. Haji itu adalah gasdul bait biniyatin nusuk. Bertujuan melakukan ibadah, bertujuan ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melakukan ibadah. Bagi yang mampu, haji ini tadi man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, istita'a itu artinya mampu. Maksudnya mampu secara lahir batin. Mampu hissiyah wal ma'nawiyah. Saya akan baca sedikit, kemudian saya jelaskan sedikit, baru kita tutup ini majelis. Annal khamis min arkanil Islam qasdul Ka'bah bil haji ala man wajada zadan dhahaban wa iyaban. Bahwasanya rukun Islam yang kelima qasdul Ka'bah, bertujuan berangkat ke Ka'bah. Bil hajj, untuk melaksanakan haji. Ala man wajada zadan, bagi mereka yang mendapati perbekalan. Zahaban wa iyaban, pergi dan pulang. PP. Ada orang mau naik haji. Sekarang ada umroh edisi terbaru. Pernah dengar itu? Ada umroh pulangnya boleh diutang. Ke sana berangkat bayar dia. Ada uang ke sana, pulang nanti dia cicil, nanti ada yang bayarkan dia cicil. Lah, tidak wajib ini, bahlul. Kita paksa pulang, kita utang-utang, bayar utang. Tidak wajib ini. Jangan dipaksa diri kandati utang, apalagi kandati jual sawah menaik haji. Sawah ini cuma 1 hektar. Jual sawah naik haji, Allah. Akhirnya susah, pulang dari sana tamaling tuang hidup. Jangan. Bagi mereka yang mampu. Paham? Bagi mereka yang betul-betul kalau dia sudah mampu, kayak hasil sawah dia tabung 1 juta itu. Sekarang haji mahal, 80 jutaan, 90 juta. Ini bagi yang mampu saja ini. Pergi dan pulang. Pergi dia punya perbekalan, sama pulangnya dia punya perbekalan. Kalau cuma pergi, dia bilang cuma pergi ini ada ini. Pulang nanti jadi TKI saya di sana baru kemari ulang. Tidak wajib itu. Tidak wajib hajinya. Malahan bisa jadi dosa. Paham ini? Bisa jadi dosa. Wa nafaqa man talzamahu nafaqata muddata dhahabi wa iyabi. Kemudian orang yang dinafkahinya juga harus diperhatikan. Selama dia pergi dan selama waktu dia di sana sampai dia kembali itu uang masih ada. Kira-kira begini, saya punya anak, saya punya istri, saya berangkat haji. Saya berangkat haji sudah ada uang untuk berangkat, pulangnya zat, perbekalan untuk tiket, pulang balik untuk makan, sewa apa semua di sana sudah ada semua lengkap. Anak punya istri, tidak ada fulus, hanya anak kasih tinggal 1 juta. Anak lama di sana. Kasih telantar istri sama anak. Haram. Haram. Haji saja tidak wajib kalau kasih telantar istri. Apalagi dakwah. Bang. Perhatikan, jangan sampai ini masalah ini penting. Harus kita persiapkan untuk istri di rumah sama walad. Ente anak punya walad. Kita orang punya walad, itu harus kita orang punya siapkan. Terus bagaimana ketika kembali? Ketika kembali
ketika kita berangkat harus kita hitung memang berapa persediaan untuk bulanannya selama 1 bulan. Rata-rata jamaah tabligh begitu kan? Kalau keluar kan? Berapa 1 bulannya? Oh, per hari begini. Oh, begini yang dikasih tinggal. Per hari seumpamanya dia 40 hari. Per hari hitungannya 100.000 seumpamanya toh. 100.000 berarti 40 hari berapa? 4 juta kan? Nah, berarti harus 4 juta anak keluar 40 hari. Seumpamanya ini hitungan. Nah, jangan kita orang keluar. Oke, anak mau keluar ini, bawa fulus di rumah mah itu sengsara. Haram, hati-hati ente. Haji saja ini wajib berdosa kita orang. Apalagi keluar kita orang dakwah. Kalau haji Demang banyak uangnya. Haji Bakar. Nah, jadi masalah ini penting juga. Masalah haji ini banyak sekarang orang memaksakan diri untuk berangkat haji. Hati-hati jangan sampai cuma lantaran supaya mau dipanggil haji, mau dipaksa sudah berangkat ke sana. Jangan. Haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Kata Nabi, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur. Tadi haji yang telah terpenuhi syarat-syaratnya. Berangkat dia ke sana sampai pulangnya dia punya perbekalan ada. Syarat zat ini, perhatikan. Syarat bekal ini wajib hanya bagi mereka yang 2 marhala lebih dari kota Makkah. Madinah. Dari kota Makkah. 2 marhala. 2 marhala ini 83 kilo. Orang yang di dekat kurang dari 83 kilo tinggal di daerah sana tidak wajib itu. Tidak wajib dia harus ada tunggangan, tidak wajib dia harus ada upah untuk beli ini, upah karena dia dekat. Kalau kita orang wajib ada. Seumpamanya begini, ada orang yang tinggal 100 kilo dari Makkah. Berarti 100 kilo kan? 100 kilo ini lebih 2 marhala. Diwajibkan dia harus punya tunggangan. Wajib itu. Paham? Atau upah untuk menyewa tunggangan. Tunggangan sekarang pakai oto sudah. Upah untuk bayar oto. Seumpamanya orang yang tinggal di luar Mekah. Dia punya fulus. Dia tidak punya fulus, tapi dia bilang begini, saya mau haji, tapi saya mau jalan kaki. Bisa saya jalan kaki. Ini tidak wajib dia haji. Tidak wajib. Dia paksakan dia berangkat haji, tidak wajib. Yang wajib itu bagi yang mampu. Paham kan? Nah, mampunya tergantung orang. Kalau kemampuan orang yang dekat dari Makkah, ya bagaimana kemampuan dana yang dia butuhkan ke sana. Nah kita orang Indonesia bagaimana kebutuhan 80-90 juta lebih, saya lihat itu. 90 juta lebih untuk kita ke sana. Jadi persiapan masalah-masalah tentang haji ini nanti insyaallah akan dibahas. Ini. Wa markuban in kana bainahu wa baina Makkah marhalatani au akthar. Dan wajib ada tunggangan atau uang untuk sewa tunggangan. Jika antara dia dengan Makkah jaraknya itu 2 marhala 83 kilo. 80 kilo taruhlah atau lebih. Maka wajib dia punya sewa tunggangan. Ada orang supaya mau viral dia berangkat, dia mau jalan kaki itu dari Indonesia ke kemana? Ke Makkah, mati itu. Naik sepeda. Sampai dia tapi dia pakai marhala, markuban, ada yang dia tunggangi kan? Nah, jadi intinya harus ada markub. Markub itu yang ditunggangi. Ini wajib ini. Ketika jarak antara kita ke Makkah itu lebih dari 2 marhala. Sama kayak kita orang. Jadi ini 5 rukun Islam yang harus kita ketahui. Nanti 5 ini akan dibahas di dalam kitab ini. 5 ini masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji akan dibahas semua di dalam kitab ini. Insyaallah
2 kali pertemuan kita sudah masuk dalam fikih. Pertemuan minggu depan nanti belum, nanti minggu depannya lagi insyaallah kita akan masuk di dalam masalah terkait masalah hukum. Jadi paham kan? Masalah habis zakat tadi apa? Puasa. Masalah puasa Ramadan, paham sudah kan? Masalah imsak kan? Kemudian masalah haji paham kan? Haji harus ada zahaban wa iyaban, orang yang dinafkahi, berangkat pergi ada perbekalan. Orang yang jauh harus ada sewa upah untuk bayar tunggangan. Jaraknya 2 marhalah, 80 kilo lebih, itu wajib punya tunggangan. Harus ada uang yang disisihkan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Paham kau kan? Nah, ini yang biasa keluar ini. Kalau mau keluar ada maitua, ada harim, harus dihitung berapa yang punya keluaran satu hari. Sekian. Makan ini itu, anak-anak, uang ke sekolahnya. Kayak tinggal memang itu baru berangkat dakwah. Ya ente 40 hari dakwah reja. 40 hari keluar, apalagi 4 bulan. 4 bulan keluar berarti harus banyak fulus itu. Kalau ada walet di belakang rumah satu teh apa dipanen-panen istri kan? Paham? Ala kulli hal, semua dakwah itu penting untuk kita. Dakwah itu penting. Karena begini, ada hal yang tidak mampu kita sampai untuk dakwah ke sana, tapi teman-teman dari Jamaah Tabligh ini sampai dia sentuh. Sehingga bulughud dakwah itu, syarat hukum itu berlaku kepada seseorang ketika dakwah sampai. Jadi ketika tidak sampai dakwah, hukum tidak berlaku kepada masyarakat itu. Bayangkan masyarakat di gunung sana, ketika dorong berpuasa, dorong anggap puasa itu tidak wajib atau merokok tidak batal puasa, itu selama itu dorong belum sampai dakwah, sah puasanya dorong dengan itu. Tapi selama itu semua pendakwa yang punya ilmu di perkampungan, di daerah-daerah, di kota-kota, itu dosa. Karena tidak menyampaikan dakwah. Nah, tapi ketika ada teman-teman Jamaah Tabligh harus itu tadi, harus bahas juga tentang hukum nanti. Teman-teman jamaah sampai ke pelosok-pelosok itu membahas tentang ilmu, sehingga dosa-dosa yang ada ustadz-ustadz di bawah ini, ustadz-ustadz yang di kota, apalagi ustadz-ustadz di kota itu banyak ustadz fulus itu, tidak mau masuk di pelosok. Nah, jadi itu tidak semua tapi banyak. Jadi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hukum. Itu masalah hukum yang harus sama-sama kita ketahui. Nah, jangan anggap remeh ini barang ini. Insyaallah kita pertemuan di minggu depan bahas tentang arkanul iman. Itu terakhir. Kemudian bahas tentang masalah hukum fikih sudah. Ada pertanyaan terkait masalah ini? 1 atau 2? Hah? Ada pertanyaan ini kebiasaan orang itu juga menjadi tradisi. Ya. Setelah saya azan di masjid sholat subuh, tapi saya masih kemarin ingat seperti tidak ada sah. Orang azan sudah azan, dia jalan kemarin masih merokok, tidak sah puasa, bahalulit. Azan masih berdoa, tidak sah. Saya tanya, Ustaz, kenapa masih merokok? Kan ini waktu wah, yang penting masuk azan, waktu azan subuh berarti menunjukkan masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh itu tulu'u fajrin shadiq, munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu cahaya yang memancar di atas ini, menerang, memanjang, dan dia itu lama. Bukan memanjang, melingkar begini di atas. Dan itu sampai muncul matahari baru dia hilang. Fajar shadiq. Ada fajar itu ada 2, fajar kadzib, fajar shadiq. Ya, kalau sudah muncul fajar
shadiq, tidak boleh berdoa. Berarti masuk waktu subuh. Ada juga saya dapat orang begini bilang, boleh masih berazan kecuali sampai di hayya 'alas shalah baru sote boleh lagi. Wah, balul ini. Azan dari mana? Jadi pas Allahu Akbar dia isap terus. Nanti mau masuk hayya, dia kasih mati sudah. Hayya 'alas shalah. Nah, ini ajaran baru juga. Bertanya saya, buka puasa, saya bilang belum, atau sudah haram jadi dahulu oleh binatang kamu. Apakah benar dalil itu ada di dalam Al-Quran maupun hadis? Lambat kita lambat berbuka, perhatikan. Lambat berbuka itu hukumnya bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tapi haram itu jika dia memang tidak berbuka dengan niat ittisal. Niat, saya mau sambung ini sampai besok lagi saya mau makan. Haram. Tapi kalau dia lambat berbuka dikarenakan hal-hal yang lain, makruh. Maksudnya lambat di sini dalam artian dia sudah yakin waktu berbuka dan dia belum berbuka. Beda hal begini. Dia belum berbuka karena dia masih ragu. Masih ragu, sama masuk atau belum? Tunggu kasih agak gelap. Dia tunda karena keraguan-raguannya. Maka itu tidak makruh. Tidak makruh. Paham kan? Memang ta'jilul fitr itu segera menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah. Begitu sudah masuk waktu, bagai anak kalau sudah masuk waktu, kata orang, asyhadu alla masih menyanyi, anak sudah asyik minum. Ini jadi ketika biasanya afwan ini, kalau ada teman-teman di sini, ketika baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, masuk waktu, pending sudah. Kasih tahu, umumkan waktu ini sudah waktu berbuka. Tidak usah lagi dikasih panjang. Astagfirullah. Itu bisa jadi makruh itu. Dia sudah tahu masuk waktu berbuka, tapi dia belum berbuka, masih terus bertahan di dalam imsak, menahan. Tidak boleh, makruh, yukroh. Karena dia sudah yakin, coba bunyi, tet, dia kasih habis zikir. Jangan. Selesai zikir, walaupun belum selesai zikir tadi, sudah masuk waktu, pending. Paham ini kan? Tidak mengapa memutus zikir tadi itu tidak haram. Yang penting tidak sampai diputus. Umpamanya, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah, langsung tit. Sudah berhenti. Kan itu tidak ada yang terputus itu. Sudah tiba saatnya kita berbuka puasa. Nah, kita berbuka semua sudah. Kita juga langsung berbuka. Apalagi ditantang. Sikat sudah. Ini lagi Ustaz. Satu terakhir. Pernah saya buka bersama undangan di tempat rumah keluarga. Ajarkan dia ajaknya untuk buka bersama di rumahnya. Saya dimintakan baca doa buka puasa. Jadi bukan doa yang saya baca itu seperti doa biasa. Karena ada tuntunan dari doa-doa yang lain. Kalau kita berbuka puasa di tempat orang lain, ini doanya seperti aftara indatul sa'imina wa qala ta'amna bil amra wa salat malaikat. Itu ada doa di sana yang itu ada termasuk ini. Saya baca, dia protes sama saya. Dia bilang, Pak Imam, tidak sah kita punya buka puasa ini karena doa bukan Allahumma laka suntu wa bika amantu. Pak Imam baca. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kau baca saja itu saya pun begitu saya. Saya baca begitu. Jadi hukumnya sebenarnya tidak masalah. Kita orang mau baca doa apapun. Hatta baca doa boleh. Baca doa Allahumma laka suntu wa bika amantu wala. Ana baca bismillah, ana buka sah. Intinya makan pada intinya, dan makannya lebih afdalnya dengan bismillah. Jadi
Sumpamanya kita di jalan, belum sempat minum, buat hal yang membatalkan puasa. Paham? Intinya dibatalkan itu puasa, jangan imsak. Contohnya bagaimana? Saya biasa ludah itu kalau keluar sudah dari daerah mulut, berarti itu kalau ditelan dikasih masuk ulang batal. Sumpamanya dikasih keluar di bibir begini, nah baru ditelan, batal puasa. Sudah, yang penting batal, sudah selesai, tidak makruh lagi. Nah, paham kan? Nah, ini hukum fikih ini. Jadi seumpamanya kita di jalan, mau basi nggak bakajar di rumah, ini soba bunyi, so Allahumma laka sumtu, soba buka orang. Kita bakajar mau makan sama-sama di rumah, seumpamanya. Tapi kita masih di motor, rumah sudah dekat, tapi sudah berbuka. Ya, langsung tadi buat hal yang membatalkan puasa kita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca Allahumma laka sumtu, itu lebih bagus lagi. Sekian mungkin kajian kita. Serasa cukup, insyaallah nanti di pertemuan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.